Jika Anda merasakan kesulitan di dalam menghafal Al-Quran, segera hilangkanlah rasa kesulitan menghafal Al-Quran tersebut. Karena apabila rasa kesulitan dalam menghafal Al-Quran terus menempuk di dalam diri Anda, yang terjadi adalah kurangnya atau lemahnya semangat Anda dalam menghafal Al-Quran. Ketika semangat Anda terus menurun dan rasa kesulitan semakin menumpuk, yang terjadi adalah Anda benar-benar menyerah di dalam menghafal Al-Quran. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama hilangkan daripada kesulitan dalam menghafal Al-Quran dengan langkah-langkah berikut yang akan sampaikan video berikutnya. Jangan skip video ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ada dalam diri kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Sahabat Al-Ghuraba, santri dua-dua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Video terdahulu kita sudah membahas tentang kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah di dalam menghafal Al-Quran. Maka di video ini pun sebagai tindak lanjutnya, apakah yang harus kita lakukan apabila kita merasakan kesulitan di dalam menghafal Al-Quran? Apakah langkah yang harus kita lakukan? Maka kenapa kita tidak boleh berlama-lama ketika kita merasakan kesulitan dalam menghafal Al-Quran? Karena apabila kita mendapati kesulitan di dalam menghafal Al-Quran, yang terjadi adalah semangat kita di dalam menghafal Al-Quran akan menurun. Dan ketika semangat Al-Quran kita dalam menghafal menurun, dibiarkan begitu terus, yang terjadi adalah kita menyerah di dalam menghafal Al-Quran. Na'udzubillah, ini tadi kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Terus bagaimana, apa yang harus saya lakukan ketika mengalami kesulitan di dalam menghafal Al-Quran? Langkah yang pertama tentunya adalah kita dengan cara introspeksi diri, bermuhasabah. Kenapa demikian? Karena kesalahannya itu pasti ada dalam diri kita, tidak dalam diri orang lain. Kenapa kita mendapatkan kesulitan? Tengok, pasti diri kita pernah ataupun ada kesalahan-kesalahan, bahkan kekeliruan-kekeliruan yang belum sempat diperbaiki, sehingga kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam menghafal Al-Quran. Kenapa kita harus introspeksi diri? Kita harus bermuhasabah. Karena apabila kita introspeksi diri, kita akan segera tahu akar permasalahan yang terjadi. Kenapa kita sulit di dalam menghafal Al-Quran? Ketika kita sudah tahu akar permasalahannya, kita akan mudah untuk menyelesaikan daripada masalah tersebut dengan mencari solusi yang tepat di dalam masalah yang kita alami, sehingga kita segera bisa mendapatkan kemudahan di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang terpenting adalah dalam hal ini jangan sekali-kali menyalahkan siapapun ataupun hal apapun di luar Anda. Jangan sekali-kali menyalahkan siapapun ataupun hal apapun di luar Anda. Karena apabila Anda menyalahkan orang lain di luar Anda ataupun hal lain yang di luar Anda, ternyata yang kita duga salah, ternyata hal yang kita duga salah itu ternyata tidak salah, malah bahaya. Yang bahaya adalah kita yang salah tapi malah menyalahkan orang lain. Itulah sejelek-jelek manusia. Kita berlindung pada dari hal itu semuanya. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ketika kita introspeksi diri, apabila kita punya teman-teman, sahabat-sahabat kita dalam menghafal Al-Quran yang mungkin kadang mengganggu kita dalam proses menghafal Al-Quran. Ketika kita mau menghafal Al-Quran, ada teman yang mengajak main dan sebagainya, maka yang pertama tentunya kita yang membatasi diri kita daripada hubungan dengan mereka. Jangan menyalahkan mereka, tapi salahkan diri kita. Kita batasi hubungan dengan mereka. Kita batasi dengan hubungan mereka yang tentunya
sewajarnya saja. Jangan terlalu akrab dengan kawan-kawan yang nanti akan merugikan kita sendiri. Kita akan punya rasa nggak enak ketika kita tinggalkan mereka dalam asik bermain dan sebagainya. Pokoknya lebih baik ini kita mencari solusi, bukan menyalahkan orang lain atau menyalahkan hal lain yang ada di luar diri kita sendiri. Karena energi yang kita gunakan untuk menyalahkan orang lain, untuk menyalahkan hal lain yang ada dalam diri kita, yang terjadi adalah energi tersebut akan terkuras, yang seharusnya energi itu bisa kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, tapi habis untuk menyalahkan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali menyalahkan lingkungan Anda, lingkungan tempat Anda berada. Sebab kenapa? Lingkungan itu berpengaruh atau tidak terhadap kegiatan menghafal Al-Quran adalah tergantung kita sendiri. Apakah lingkungan itu bisa berpengaruh baik atau berpengaruh buruk dalam menghafal Al-Quran. Seandainya kita berada di pondok pesantren, yang di pondok pesantren itu memang kegiatannya adalah berlomba-lomba saling menghafal Al-Quran, semakin lancar, semakin cepat, lomba-lomba terus dalam Al-Quran. Kalau toh di dalam diri kita tidak ada keinginan yang kuat untuk menghafal Al-Quran, lingkungan yang bagus seperti itu di pondok pesantren tidak akan berpengaruh besar dalam diri kita. Karena hakikatnya adalah yang bisa menciptakan suasana yang nyaman untuk menghafal Al-Quran adalah diri kita sendiri. Apakah kita bisa membuat lingkungan-lingkungan yang kita alami, yang kita jalani dalam lingkungan itu bisa dibuat untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang membuat kita nyaman menghafal Al-Quran, atau malah dibuat dengan perkara-perkara yang membuat kita nyaman di dalam menghafal Al-Quran. Termasuk lainnya, jangan juga menyalahkan kesibukan-kesibukan aktivitas Anda. Kita saran, karena saya terlalu sibuk, karena saya sibuk dengan kuliah, sibuk dengan perdagangan saya, sehingga saya tidak sempat untuk menghafal Al-Quran. Jangan sekali itu dilakukan, karena nyatanya di luar sana banyak orang yang bisa menghafal Al-Quran dengan istiqamah dan selesai 30 juz walaupun mereka sibuk di dalam aktivitas mereka. Artinya orang yang selalu beralasan saya nggak bisa menghafal Al-Quran karena kesibukan saya, kalau seandainya kesibukan itu hilang atau tidak ada dalam dirinya, kemungkinan besar tersebut orang itu pun tidak bisa menghafal Al-Quran 30 juz karena dia sibuk hanya menyalahkan kesibukan di luar dirinya. Coba kalau dia mau introspeksi diri, insya Allah dia pun bisa mencari celah di mana kesibukan-kesibukannya untuk menghafalkan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah ketika kita merasa sulit untuk menghafal Al-Quran, maka kita perlu menyadarkan diri kita bahwa diri kita ini memang yang salah, bukan orang lain. Sadar diri, cepat segera sadari kita ini yang salah, bukan yang lainnya. Karena mengoreksi diri kita, introspeksi diri berkaitan kuat dengan kesadaran kita. Kalau kita nggak sadar diri, kita itu yang salah, ya bahaya Pak. Kita nggak akan ketemu daripada akar permasalahan. Barangkali mungkin kita di dalam niat kita salah dalam menghafal Al-Quran yang sudah kita bahas dalam video terdahulu. Barangkali orientasi kita dalam menghafal Al-Quran yang salah, ataupun cara menghafal kita yang salah, ataupun adab-adab di dalam menghafal Al-Quran, di dalam memegang Al-Quran tidak kita perhatikan sesuai dengan yang dikehendaki dalam syariat agama. Makanya di sini saya menekankan betul-betul introspeksi diri, sehingga dengan introspeksi diri kita akan tahu kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita tahu kesalahan-kesalahan kita, dengan sadar diri kita akan mudah bagaimana mencari solusi-solusi daripada permasalahan kita yang membuat kita sulit menghafal Al-Quran. Tentunya setiap masalah itu banyak solusi, dan pilihlah solusi yang paling tepat untuk daripada menyelesaikan masalah-masalah kita. Semoga video ini bermanfaat dalam diri kita dan juga kawan-kawan sekalian dan juga umat yang membutuhkan. Intinya sama segera introspeksi diri, hilangkan kesulitan dalam menghafal Al-Quran dalam diri kita,
dengan segera. Semoga kita istiqomah dalam menghafal Al-Quran dan selesai 30 juz dengan mungkin. Mohon bantuan kepada kawan-kawan untuk selalu subscribe, like, komen, dan share dalam video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.